Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar bersama Pak Fatoni. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai adaptasi makhluk hidup. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan materi-materi yang Pak Fatoni sampaikan. Kalau perlu kalian share ke teman-teman kalian. Oke. Baik, kita mulai dari pengertian adaptasi. Adaptasi berasal dari bahasa Latin, yaitu adaptare, yang artinya adalah menyesuaikan. Jadi dalam istilah keilmuan, istilah IPA, adaptasi didefinisikan atau dapat kita artikan sebagai kemampuan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan, dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tujuan agar mampu bertahan hidup. Makhluk hidup akan mengalami kepunahan bila tidak mampu beradaptasi. Jadi adaptasi ini sangat penting bagi makhluk hidup itu sendiri, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, tujuan dari adaptasi ada beberapa, diantaranya yang pertama tentu saja untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memperoleh makanan. Dan yang ketiga, untuk melindungi diri dari musuhnya. Adaptasi sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 3 jenis. Yang pertama, ada yang disebut sebagai adaptasi morfologi, atau dalam bahasa Indonesia, adaptasi atau penyesuaian bentuk tubuh. Yang kedua, adaptasi fisiologi, atau penyesuaian dari fungsi organ tubuh. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku atau penyesuaian gerak tubuh. Baik, kita ulas satu demi satu. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan bentuk tubuhnya. Jadi inti dari adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian diri berdasarkan bentuk tubuhnya. Contohnya adaptasi morfologi pada manusia. Yang pertama adalah memiliki lubang hidung yang menonjol keluar untuk memudahkan manusia untuk bernapas. Dan lubang hidung kita itu menghadap ke bawah agar tidak mudah kemasukan air, debu, atau kotoran. Coba kalian bayangkan bagaimana jika lubang hidung kita ini menghadap ke atas saat hujan, tentu saja kita akan kesulitan bernapas karena hidung kita akan dipenuhi oleh air. Nah, bentuk hidung yang seperti yang kita miliki ini itu termasuk adaptasi morfologi. Yang berikutnya contoh adaptasi morfologi pada manusia adalah manusia memiliki daun telinga yang menghadap ke depan agar mudah menangkap suara, dan daun telinga kita itu lentur sehingga saat tidur aman. Bayangkan jika daun telinga kita ini kaku, tentu saja kalau kita tidur, kita miring kanan, miring kiri, bisa-bisa hidung kita bisa patah. Oke, jadi itu tadi contoh adaptasi morfologi pada manusia. Berikutnya adaptasi morfologi pada hewan. Contohnya adalah burung itu memiliki bentuk kaki atau cakar yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Ada yang tipe perenang seperti punya bebek, tipe pemanjat seperti burung pelatuk, tipe petengger seperti burung kakak tua, tipe pejalan seperti punya ayam, dan tipe pencengkeram seperti milik dari elang. Coba kalian perhatikan itu. Itu ada tipe pemanjat, kaki kakak tua ya untuk memanjat, kemudian ayam untuk mengais, itu fungsinya, elang untuk mencengkeram, kaki burung pipit itu kecil untuk bertengger, kaki atau bebek untuk berenang, dan kaki pelatuk untuk memanjat. Ya, itu ada di bawahnya itu gambarnya, bisa kalian perhatikan. Selain pada bentuk kaki, adaptasi morfologi pada burung juga ada pada paruhnya. Jadi paruh burung itu disesuaikan dengan makanannya. Contohnya pada tipe pemakan daging, yaitu paruh yang dimiliki dari burung elang. Bentuknya runcing ke bawah. Sekalian lihat pada gambar sebelah kiri atas. Kemudian ada tipe pemakan biji.
Nah, bentuknya seperti capit tapi pendek, segitiga capit pendek. Ada tipe penghisap madu seperti yang dimiliki burung kolibri, bentuknya runcing dan panjang. Ada tipe pemakan ikan atau pencari makan di air seperti punya angsa atau bebek. Bisa kalian perhatikan pada gambar itu. Jadi bentuk paruh burung itu juga termasuk adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Selain itu, adaptasi morfologi juga dapat kita temui pada serangga. Serangga ini memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Kita mulai dari yang paling kiri, itu tipe pengunyah seperti yang dimiliki dari hewan belalang ya. Tipenya pengunyah seperti itu. Kemudian ada tipe penghisap dan penjilat, itu seperti milik lalat. Yang kedua itu seperti itu bentuk mulutnya. Ada tipe penghisap seperti punya dari kupu-kupu ya, itu penghisap itu panjang seperti sedotan. Ada tipe penghisap dan penusuk. Ya, yang keempat itu tipe penghisap dan penusuk seperti milik dari nyamuk, bentuknya panjang dan runcing. Kemudian ada lagi juga tipe penghisap dan penusuk seperti punya lebah. Yang terakhir itu lebah ya, penghisap dan penusuk juga karena untuk menghisap dan menusuk bunga. Jadi itu adalah adaptasi morfologi. Selain pada burung juga kita temui pada mulut serangga. Nah, pada tumbuhan juga ada adaptasi morfologinya. Tumbuhan melakukan adaptasi morfologi sesuai tempat hidupnya. Di tumbuhan itu ada 3 jenis ya. Ada tumbuhan hidrofit yang hidupnya di air. Cirinya pada umumnya berdaun lebar dan tipis serta mempunyai batang berongga. Contohnya pada teratai dan eceng gondok. Kemudian ada tumbuhan higrofit, tumbuhan yang tinggal di tempat yang lembab. Cirinya daunnya tipis dan lebar dan pada daun terdapat banyak stomata. Stomata ini difungsikan apa? Untuk mempercepat penguapan karena tempatnya lembab. Contohnya apa? Contohnya ada pada tumbuhan paku dan lumut. Kemudian ada tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang tinggal di tempat kering. Cirinya daunnya tipis, terkadang menyerupai duri, mempunyai batang yang tebal dan akar yang panjang. Contohnya ada pada kaktus. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk daun, bentuk-bentuk tubuh, batang seperti ini adalah contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah fungsi organ-organ tubuhnya. Jadi adaptasi atau penyesuaian diri yang terlihat pada fungsi organ tubuhnya. Kita masuk ke contoh saja biar lebih mudah memahaminya. Yang pertama ini adaptasi fisiologi pada manusia. Contohnya adalah orang yang hidup atau tinggal di pantai, jumlah sel darah merahnya lebih sedikit dari orang yang hidup di pegunungan. Kenapa? Karena di pantai oksigen lebih banyak daripada di pegunungan. Sehingga untuk dapat mengikat banyak sel, untuk mengikat banyak oksigen, maka di orang yang tinggal di gunung diperlukan sel darah merah yang lebih banyak. Kemudian seorang atlet memiliki ukuran jantung yang lebih besar dibanding pada umumnya. Karena atlet itu membutuhkan kekuatan jantung ya untuk berkegiatan sehari-hari sebagai olahragawan. Kemudian saat udara dingin, cenderung kita lebih sering ke kamar mandi untuk buang air kecil. Itu adalah contoh dari adaptasi fisiologi. Kalau udara dingin atau saat musim penghujan, kita akan lebih sering mengeluarkan urin atau buang air kecil. Berikutnya ada adaptasi fisiologi pada hewan. Contohnya adalah musang atau sigung mempunyai kelenjar bau yang bila dikeluarkan baunya sangat tidak harum ya, sangat menyengat, sangat tidak enak. Itu membuat musuhnya pergi karena tidak nyaman dengan baunya tersebut. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuhnya. Itu karena berkaitan dengan fungsi organ tubuh yang mengeluarkan zat, itu termasuk adaptasi fisiologi. Berikutnya adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Contohnya adalah bunga. Bunga ini mempunyai bau khas atau mengeluarkan bau khas untuk menarik datangnya serangga yang membantu penyerbukan. Bunga yang mengeluarkan bau harum itu termasuk adaptasi fisiologi.
Kemudian ada semak azela. Semak ini dapat mengeluarkan zat yang bersifat racun. Nah, sehingga hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivora enggan untuk memakannya. Gambarnya ada di sebelah kanan ya. Itu azela, yang kiri itu bunga melati. Harum bunga melati dan racun bunga azela termasuk adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Berikutnya adalah adaptasi yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu adalah cara bagaimana makhluk hidup beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan gerak tubuhnya. Lebih cenderung kita bisa melihatnya dengan tingkah laku dari makhluk hidup tersebut atau gerak tubuh dari makhluk hidup tersebut. Contoh adaptasi tingkah laku manusia adalah ketika kita menghirup udara tidak sedap atau bau yang tidak sedap, maka manusia atau kita akan menutup hidung. Kemudian saat mendengar suara yang bising, suara keras, secara otomatis tangan kita atau tubuh kita akan menutup telinga kita. Berikutnya saat udara dingin. Saat udara dingin kita akan lebih sering mendekapkan tangan kita ke tubuh kita dan menggunakan pakaian yang hangat. Nah, gerakan-gerakan tubuh semacam ini adalah adaptasi tingkah laku. Berikutnya adaptasi tingkah laku dari hewan. Contohnya paus atau lumba-lumba sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Kemudian cicak yang dapat memutuskan ekornya saat diterkam oleh mangsanya. Kemudian bunglon yang mampu merubah warna kulitnya. Dan terenggiling yang mengulungkan badan saat terancam. Nah, gerakan-gerakan tubuh semacam ini termasuk adaptasi tingkah laku yang dimiliki oleh hewan. Sedangkan pada tumbuhan, adaptasi tingkah lakunya adalah contohnya pada tumbuhan ini, putri malu. Putri malu akan mengatupkan daunnya bila kita sentuh. Berikutnya ada bunga matahari yang bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Baik anak-anak, demikian materi adaptasi pada hari ini. Pelajari kembali, putar ulang bila belum paham. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.